Perkenalkan, nama saya Roklin Atan Pogolan NIM 2311-2029. Di sini saya akan mempresentasikan materi dan contoh codingan dari modul 1 sampai modul 5. Pada modul 1 menjelaskan tentang memahami tipe data yang tersedia di Python. Familiar dengan ekspresi dan variabel Python, mampu melakukan operasi dasar pada string. Yang terpenting pada menulis potongan kode Python pertama menggunakan Jupyter Notebook, lingkungan kaya yang sama yang digunakan oleh ribuan ilmuwan data, analisis data, dan insinyur data. Program pertama Python saya buat di Jupyter Notebook. Contohnya kita caranya adalah Hello Python. Selanjutnya pada modul yang kedua menjelaskan tentang list and tuples. Sebagai contoh, jika kita ingin mengurutkan sebuah tupel, kita menggunakan fungsi sorted. Inputnya adalah tupel asli, output adalah tupel baru yang sudah diurutkan. Selanjutnya adalah set atau himpunan adalah jenis koleksi. Ini berarti bahwa seperti daftar dan tupel dapat memasukkan berbagai tipe Python. Berbeda dengan daftar dan tupel, himpunan tidak terurut ini berarti himpunan tidak mencatat posisi elemen. Himpunan hanya memiliki elemen yang unik. Ini berarti hanya ada satu elemen tertentu dalam sebuah himpunan. Contohnya dalam kode Python seperti ini. Ini inputnya. Dan ini outputnya. Selanjutnya adalah dictionary. Dictionary atau kamus sebuah daftar juga memiliki elemen, sedangkan kamus memiliki kunci dan nilai. Kunci mirip dengan indeks mereka. Seperti alamat, tetapi tidak harus berupa integer. Biasanya berupa karakter, nilai mirip dengan elemen daftar dalam daftar dan berisi informasi. Untuk membuat kamus, kita menggunakan kurung kurawal. Kunci adalah elemen pertama. Kunci harus tidak dapat diubah dan diunik. Setiap kunci diikuti oleh nilai yang dipisahkan dengan titik 2. Nilai dapat berupa yang tidak dapat diubah dan duplikat. Setiap pasangan kunci nilai dipisahkan dengan koma. Contohnya adalah ini. Ini kita ubah. Kita dengan seperti ini. Selanjutnya adalah pada modul yang ketiga menjelaskan tentang condition and branching. Operasi perbandingan membandingkan beberapa nilai atau peran. Kemudian berdasarkan beberapa kondisi mereka menghasilkan nilai boolean. Contohnya seperti ini. Ini inputannya dan ini outputnya. Selanjutnya adalah loop. Fungsi range menghasilkan urutan turut daftar I. Jika input adalah bilangan bulat positif, outputnya adalah sebuah urutan. Urutan tersebut memiliki jumlah elemen yang sama dengan input, tetapi dimulai dari 0. Contohnya dalam codingan seperti ini. Ini inputannya, ini outputnya. Lalu selanjutnya function. Function mengambil beberapa input lalu menghasilkan beberapa output atau perubahan. Fungsi hanyalah sepotong kode yang dapat digunakan kembali. Contohnya dalam
Jadi Python seperti ini. Ini inputannya dan ini outputnya. Lalu selanjutnya adalah object and classes. Python memiliki banyak jenis tipe data yang berbeda, bilangan bulat, float, string, daftar, kamus, dan boolean. Di Python masing-masing adalah objek. Setiap objek memiliki hal-hal berikut: sebuah tipe representasi internal, perangkat fungsi yang disebut metode untuk berinteraksi dengan data. Sebuah objek adalah sebuah instan dari tipe tertentu. Contohnya adalah seperti ini. Ini inputannya dan ini outputnya. Selanjutnya pada modul yang keempat, di bagian ini kita akan menjelaskan tentang reading files with open. Di bagian ini kita akan menggunakan fungsi open bawaan Python untuk membuat objek file dan mendapatkan data dari file text. Kita akan menggunakan fungsi open Python untuk mendapat objek file. Kita bisa menerapkan metode pada fitur ini untuk membaca data dari file with open. Contoh pada codingan Python seperti ini. Data text kutip 2, koma, kutip 2 lagi, lalu di tengahnya ada R, tutup kurung, as print fprint, kurung, seperti ini. Lalu selanjutnya writing files with open, menggunakan fungsi open dari Python untuk mendapatkan objek file. Untuk membuat file text, kita bisa menerapkan metode write. Untuk menulis data ke file tersebut, hasilnya teks akan ditulis ke file. Contohnya with open output text c as f write halo dunia. Loading data with pandas. Pandas pustaka populer untuk analisis data. Kita bisa mengimpor pustaka atau ketergantungan seperti pandas menggunakan perintah berikut. Kita mulai dengan perintah import diikuti dengan nama pustaka. Selanjutnya pada modul 5 menjelaskan tentang NumPy adalah pustaka untuk komputasi ilmiah yang memiliki banyak fungsi yang berguna. Ada yang banyak keuntungan lainnya seperti kecepatan dan memori. NumPy juga merupakan dasar
untuk pandas jika dilihat video pandas kami. Indeks dan pemotongan operasi, dasar fungsi universal. Mari kita tinjau cara buat ARIA6. Daftar Python adalah wadah yang memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses data. In this video, we will be covering NumPy in 1D, in particular ND arrays. Contohnya dalam video seperti NumPy ini. is a library for scientific computing. It has many useful functions. There are many other advantages like speed and memory. NumPy is also the basis for pandas, so check out our pandas video. In this video, we will be covering the basic. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.